Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan hancur di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta. Tapi disinilah saya, duduk di meja kayu yang terasa seperti akan menelan saya utuh. Tangan saya tidak berhenti gemetar. Saya mencoba menyembunyikannya di pangkuan, tapi tidak membantu. Tidak ada yang membantu lagi. Hakim Siti Rahayu duduk tinggi di atas kami, menatap melalui kacamata bacanya ke kertas yang memegang seluruh masa depan saya. Pengacara saya, Budi Santoso, duduk di samping saya dengan bahu tegang dan rahang terkunci. Itu cara saya tahu keadaan buruk. Benar-benar buruk. Di seberang lorong, Andi duduk dengan pengacara mahalnya, Vino Pramono, suami saya. Bukan, suami saya yang segera cerai. Dia terlihat sangat tenang, percaya diri. Dia memakai setelan terbaiknya, yang biru navy yang saya bantu pilih untuk promosinya tahun lalu. Itu terasa seperti kehidupan yang lalu sekarang. Dia menangkap saya menatap dan tersenyum. Bukan senyum baik. Senyum dingin, puas yang membuat perut saya mual. Saya ingin memalingkan muka, tapi tidak bisa. Bagaimana kita sampai di sini? Bagaimana pria yang saya cintai, pria yang saya nikahi 8 tahun lalu, menjadi orang asing ini yang ingin menghancurkan saya? Hakim Siti Rahayu berdehem. Berdasarkan bukti yang disajikan selama 3 minggu terakhir, pengadilan ini memiliki kekhawatiran serius tentang kemampuan Ibu Rino Sari untuk menyediakan lingkungan rumah yang stabil untuk anak di bawah umur. Hono Sari. Setiap kata menghantam saya seperti pukulan fisik. Saya mencengkeram pinggir meja begitu keras sampai buku jari saya memutih. Oleh karena itu, lanjut hakim, pengadilan ini siap memberikan hak asuh penuh kepada Bapak Andi Pratomo dengan hak kunjungan terbatas yang diawasi untuk Ibu Sari. Selain itu, mengenai pembagian aset pernikahan, saat itulah semuanya berhenti. Atau mungkin waktu melambat. Saya tidak tahu. Yang saya pikirkan hanyalah bahwa saya akan kehilangan Hano, gadis kecil saya, dunia saya. Tapi tunggu, saya mendahului diri sendiri. Anda perlu memahami bagaimana saya berakhir di ruang sidang itu merasa hidup saya berakhir. Biarkan saya kembali ke mana mimpi buruk ini benar-benar dimulai. 3 bulan sebelumnya, saya pulang dari supermarket Alfamart pada Selasa malam. Selasa selalu hari belanja bulanan. Saya membawa tas makanan untuk seminggu, termasuk bahan untuk makan malam favorit Andi, ayam geprek pedas. Hano juga suka sekali. Saya ingat merasa bahagia, memikirkan makan malam keluarga bersama di rumah kami di pinggiran Jakarta Selatan. Saya berjalan masuk sambil berteriak, saya pulang. Odo yang bantu bawa tas. Tidak Odo yang menjawab. Itu aneh. Mobil Andi Odo di garasi dan Hano seharusnya mengerjakan perdi kamarnya. Saya meletakkan tas di meja dapur dan berjalan ke ruang tamu. Andi berdiri di dekat jendela dengan punggung ke saya. Odo sesuatu tentang cara dia berdiri membuat dodo saya sesak. Andi, semuanya baik-baik saja. Hano baik-baik saja. Dia berbalik perlahan. Wajahnya terlihat berbeda, dingin, kosong. Rino, kita perlu bicara. 4 kata itu. Orang selalu bilang 4 kata itu sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Saya merasa jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Baiklah, kata saya hati-hati. Apa yang salah? Dia meraih ke dalam tas kerjanya dan mengeluarkan map tebal. Dia berjalan ke arah saya dan mengulurkannya. Saya mengambilnya dengan tangan gemetar, tidak mengerti apa yang saya lihat. Surat-surat hukum, koto-koto besar di atas, gugatan cerai. Saya ingin cerai, koto Andi datar. Itu surat-suratnya. Kamu perlu dapat pengacara. Saya menatap surat-surat itu, lalu kembali ke surat. Otak saya tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa? Andi,
Apa yang kamu bicarakan? Kita baik-baik saja. Kita bahagia. Kita tidak bahagia, dia memotong. Saya tidak bahagia. Saya tidak bahagia sudah lama. Pernikahan ini sudah selesai. Tapi kita bahkan tidak pernah bicara tentang masalah, kata saya, mendengar suara saya pecah. Jika ada yang salah, kita bisa perbaiki. Kita bisa ke konseling. Kita bisa, saya tidak ingin memperbaiki, katanya. Suaranya sangat dingin, sangat final. Saya ingin keluar. Baca suratnya. Saya akan tinggal di tempat lain mulai sekarang. Di mana Hana? Tanya saya tiba-tiba, menyadari anak kami tidak di rumah. Di rumah ibu saya. Saya akan jemput dia besok untuk sekolah. Kamu bawa anak kita ke rumah ibu tanpa bilang ke saya, suara saya naik. Andi, apa yang terjadi? Tolong, bicara dengan saya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu akan dengar dari pengacara saya segera. Dia mengambil koper yang saya bahkan tidak sadari di dekat pintu. Dia sudah packing sebelum saya pulang. Dia merencanakan semua ini. Andi, tolong. Tapi dia berjalan keluar begitu saja. 8 tahun pernikahan dan dia berjalan keluar tanpa menjelaskan kenapa. Saya berdiri di ruang tamu memegang surat-surat itu mendengar mobilnya menjauh dan saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa berpikir. Itu 3 bulan lalu. Itu awal mimpi buruk saya. Hari-hari berikutnya terasa seperti saya di bawah air. Semuanya terlihat lambat dan redup. Andi tidak menjawab panggilan saya. Saat saya jemput Hano dari negeri di kompleks, dia lari ke saya menangis, bertanya kenapa ayah pindah. Apa yang bisa saya katakan? Saya sendiri tidak mengerti. Kadang orang dewasa butuh ruang, kata saya padanya, yang adalah kebohongan. Saya tidak tahu apa yang Andi butuhkan atau kenapa dia pergi. Tapi Mommy dan Daddy keduanya sangat mencintai kamu. Hana menangis sampai tidur selama seminggu. Saya juga menangis setelah dia tidur agar dia tidak mendengar. Saya terus berpikir Andi akan kembali, bahwa dia sadar kesalahan, bahwa kita akan duduk dan bicara seperti orang dewasa dan menyelesaikan. Mungkin dia mengalami semacam breakdown. Mungkin stres kerja di kantor. Mungkin krisis paruh baya. Tapi dia tidak kembali. 2 minggu setelah dia pergi, ada yang mengetuk pintu. Seorang pria berjas menyerahkan amplop tebal. Anda telah dilayani, katanya seperti memberi tahu cuaca. Saya membawa amplop itu ke dalam dan duduk di meja dapur untuk membaca. Apa yang saya lihat tidak masuk akal sama sekali. Andi tidak hanya minta cerai. Dia menuduh saya sebagai ibu tidak layak. Surat itu bilang saya tidak stabil emosional, menghabiskan uang sembarangan, menciptakan lingkungan rumah tidak aman untuk Hano. Dia minta hak asuh penuh anak kami. Dia ingin rumah. Dia ingin mobil. Dia ingin semua tabungan kami. Saya baca tuduhan itu berulang, tangan saya gemetar begitu keras kertas bergetar. Tidak ada yang benar. Tidak satu kata pun. Saya ibu yang baik. Saya mencintai Hana lebih dari apapun di dunia ini. Saya kelola uang kami hati-hati. Rumah kami bersih aman dan penuh cinta. Dari mana kebohongan ini? Kenapa Andi lakukan ini? Saya telepon setiap pengacara di buku telepon sampai menemukan yang bisa temui hari itu. Budi Santoso temui saya di kantornya sore itu. Saya pasti terlihat mengerikan karena dia beri saya air sebelum kita mulai bicara. Saya tunjukkan surat. Dia baca hati-hati, ekspresinya semakin serius setiap halaman. Bu Sari, suami Anda telah membangun kasus komprehensif melawan Anda.
Dia klaim punya bukti mendukung tuduhan ini. Dia rencana bawa saksi ahli. Ini bukan hanya cerai. Ini pertarungan hak asuh, dan dia datang dengan segalanya. Tapi tidak ada yang benar, bisik saya. Dia bohong. Kenapa dia bohong seperti ini? Budi lihat saya dengan mata baik tapi khawatir. Itu yang perlu kita cari tahu, dan cepat. Saat itulah saya mulai menangis. Benar-benar menangis. Isak besar jelek yang tidak bisa dikendalikan karena akhirnya, saya mengerti ini bukan kesalahan. Ini bukan breakdown. Andi sengaja mencoba hancurkan saya dan saya tidak tahu kenapa. Budi beri tisue dan tunggu sabar sementara, saya kumpulkan diri. Saat saya bisa bernapas lagi, dia mulai tanya. Berapa lama kami nikah? Apakah Andi pernah tunjukkan marah atau kekerasan? Apakah ada argumen sebelumnya tentang uang atau pengasuhan? Saya jawab jujur. Tidak, Andi tidak pernah pukul saya. Kami jarang bertengkar. Dia seperti suami normal penuh cinta sampai hari dia beri surat cerai. Pernikahan kami tidak sempurna. Tapi siapa yang sempurna? Saya pikir kami bahagia. Bu Sari, saya perlu ondo siapkan diri, Budi koto hati-hati. Kasus seperti ini di mana satu pasangan buat tuduhan serius, tidak datang dari kosong. Suami ondo rencanakan ini sudah lama. Pertanyaannya kenapa dan bukti apa yang dia pikir punya. Saya pulang hari itu merasa mual. Saya coba telepon Andi lagi. Tidak jawab. Saya kirim pesan minta jelaskan. Dia tidak balas. Bagian terburuk adalah jelaskan ke Hano. Dia baru 9 tahun. Bagaimana bilang ke anak bahwa ayahnya mencoba ambil dia dari Ando? Saya tidak bisa. Saya hanya bilang ayah dan ibu punya ketidaksepakatan dan pengacara bantu kami selesaikan. Hano lihat saya dengan mata besar serius. Apakah kamu dan ayah cerai? Mungkin, sayang. Saya tidak tahu belum. Apakah karena saya? Hati saya hancur jadi 1000 potong. Tidak, bayi. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu sempurna. Ini hanya urusan dewasa. Dia angguk pelan, tapi saya bisa lihat dia tidak percaya. Dia ke kamar dan di sono sepanjang malam. Saya dengar dia bicara pelan pada diri sendiri, tapi saat chat, dia hanya pegang tablet lamanya, yang layar retak yang hampir tidak berfungsi lagi. 2 minggu lewat. Lalu satu pagi, saya ke ATM tarik uang untuk belanja. Mesin bilang saldo tidak cukup. Itu tidak mungkin benar. Kami punya lebih 500 juta di tabungan bersama, plus 200 juta di giro. Saya langsung ke bank. Manajer buka akun di komputer dan wajahnya pucat. Bu Sari, sepertinya ada banyak penarikan besar selama 4 bulan terakhir. Tabungan tinggal 10 juta. Giro 5 juta. Apa? Itu tidak mungkin. Saya tidak buat penarikan itu. Dia tunjuk riwayat transaksi. Penarikan 100 juta sekali. Semua oleh Andi. Semua dipindah ke akun yang saya tidak pernah dengar. Ini akun bersama, manajer koto minta maaf. Suami Ondo punya hak hukum tarik uang itu, meski Ondo tidak tahu. Saya duduk di kantor dan merasa seperti dipukul perut. Andi sudah curi uang kami berbulan-bulan, rencana kabur sambil pura-pura semua baik, pulang malam, cium saya halo, main dengan Hano, semua sambil diam-diam habiskan semua yang kami tabung. Saya telepon Budi segera. Dia umpat pelan saat saya cerita. Itu akan buat semuanya lebih sulit. Anda butuh uang untuk lawan pertarungan hak asuh ini, dan dia ambil semua. Bisa pinjam dari keluarga. Orang tua saya sudah meninggal. Saya punya ibu tua yang hidup dari pensiun.
Saya punya teman, tapi minta pinjam puluhan juta terasa tidak mungkin. Saya akan cari coro, kata saya, meski tidak tahu bagaimana. Minggu-minggu berikutnya kabur teror dan stres. Saya pinjam 50 juta dari ibu, mungkin seluruh tabungannya. Saya telat bayar listrik. Perusahaan telepon ancam matikan layanan. Sementara Andi hidup nyaman di apartemen bagus di pusat kota dan sewa Vino Pramono, pengacara cerai termahal di Jakarta. Saya lihat Andi hanya sekali saat jemput Hano dari sekolah. Dia lihat saya seperti orang asing, seperti saya tidak berarti opo-opo baginya. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya saya pelan saat Hano ambil tas dari mobilnya. Jika kamu mau cerai, baiklah. Tapi kenapa bohong tentang saya? Kenapa coba ambil Hano? Dia senyum dingin lagi. Kamu akan tahu di pengadilan. Itu saja yang dia bilang. Lalu dia pergi, tinggalkan saya di parkir sekolah, merasa benar-benar sendirian. Tanggal sidang datang lebih cepat dari yang saya kira. Budi siapkan saya sebisa dia, tapi saya lihat kekhawatiran di matanya. Kami kalah jumlah. Andi punya uang, pengacara kuat, dan entah bagaimana punya bukti melawan saya. Hari pertama sidang, saya pakai baju terbaik dan coba tampak percaya diri. Hakim Siti Rahayu terlihat adil dan serius. Mungkin dia lihat melalui kebohongan Andi. Mungkin semua akan baik. Lalu Vino Pramono berdiri dan mulai pernyataan pembuka. Dia gambarkan gambar saya yang bahkan saya tidak kenal. Wanita tidak stabil, yang habiskan uang sembarangan. Ibu yang abaikan kebutuhan emosional anaknya. Seseorang yang ciptakan lingkungan rumah tidak aman, kacau. Saya ingin teriak itu tidak benar, tapi saya duduk beku sementara Vino hancurkan saya dengan koto-koto. Bagian terburuk saat dia panggil saksi pertama. Pemohon panggil Derkarino Lestari ke standar saksi. Wanita berjas mahal berjalan ke standar saksi. Dia mungkin 40 tahun dengan rambut sempurna dan langkah percaya diri. Saya belum pernah lihat dia sebelumnya seumur hidup. Setelah disumpah, Vino tanya kredensialnya. Dia psikolog anak berlisensi dengan 15 tahun pengalaman. Dia evaluasi ratusan keluarga dalam kasus hak asuh. Lestari, apakah Anda lakukan evaluasi profesional terhadap responden, Rino Sari? Yo, saya lakukan, katanya lancar. Kepala saya berpaling ke Budi. Saya tidak pernah temui dia, bisik saya mendesak. Dia tidak pernah evaluasi saya. Saya bahkan tidak pernah lihat dia sebelumnya. Budi tulis sesuatu di pad hukum dan garis bawahi 2 kali. Lestari lanjut bicara. Dia gambarkan pertemuan dengan saya yang tidak pernah terjadi. Dia kutip hal yang tidak pernah saya katakan. Dia bicara tentang gangguan kecemasan saya dan tanda depresi yang bisa pengaruh penilaian parenting. Dia buat saya terdengar seperti sedang hancur mental. Tidak ada yang benar, bisik saya ke Budi. Bagaimana dia lakukan ini? Saya tidak tahu, bisik dia balik, tapi saya akan cari tahu. Saat giliran Budi Cros Ejamine Lestari, dia tanya tanggal dan waktu evaluasi itu. Dia punya jawaban siap, tanggal, waktu, bahkan catatan sesi. Dia ciptakan seluruh sejarah palsu mengobati saya. Bu Sari tolak pernah temui Ondo, Budi koto tegas. Bagaimana Ondo jelaskan itu? Lestari beri senyum sedih, pengertian. Tidak jarang pasien dalam penyangkalan tekan ingatan sesi terapi, terutama saat sesi ungkap kebenaran tidak nyaman tentang kondisi mental mereka. Hakim tulis sesuatu. Saya lihat dia percaya wanita ini. Orang asing ini meyakinkan semua bahwa saya tidak stabil mental dan saya tidak bisa buktikan dia bohong. Hari pertama sidang berakhir buruk. Budi coba dorong saya, tapi saya dengar keraguan di suaranya. Selama minggu berikutnya, hal makin buruk.
Vino sajikan laporan ban tunjuk pembelian besar yang Soyo katanya buat. Dia tunjuk tagihan kartu kredit barang mahal. Tapi itu bukan pembelian Soyo. Hari Spo itu, Andi pesan untuk ulang tahun pernikahan dan paksa Soyo pergi. Tas desainer itu, dia beli untuk ulang tahun Soyo dan bilang Soyo pantas. Tapi di pengadilan, Vino buat setiap pembelian terdengar seperti bukti pengeluaran sembarangan Soyo, dan Soyo tidak punya cara buktikan Andi setuju semua. Lalu Vino jatuhkan bom yang hampir hancurkan Soyo sepenuhnya. Yang mulia, Soyo ingin sajikan bukti komunikasi tidak pantas oleh responden. Dia tunjuk pengadilan pesan teks dari nomor ponsel Soyo ke kontak tidak dikenal. Pesan tentang bertemu rahasia. Pesan tentang sembunyikan uang. Pesan yang buat Soyo terdengar seperti selingkuh dan rencana curi aset pernikahan. Soyo menatap pesan itu di layar ruang sidang, mulut terbuka kaget. Soyo tidak pernah kirim itu, koto Soyo keras sampai hakim lihat Soyo tegas. Bu Sari, Ando akan punya kesempatan bersaksi. Hakim Rahayu koto, tapi bagaimana Soyo buktikan Soyo tidak kirim pesan dari ponsel Soyo sendiri? Seseorang palsukan, tapi Soyo tidak paham teknologi cukup untuk jelaskan bagaimana. Budi minta ahli teknologi periksa catatan ponsel, tapi Hakim Rahayu terlihat tidak sabar. Dia punya jadwal sidang sibuk. Dia ingin lanjut. Malam itu, Soyo tidak bisa tidur. Soyo berbaring di tempat tidur menatap langit-langit coba paham bagaimana Andi fabrikasi semua bukti palsu ini, evaluasi psikologi, pesan teks, versi twisted sejarah keuangan kami. Dia bangun perangkap rumit dan Soyo jalan langsung ke dalamnya. Hano datang ke kamar Soyo tengah malam. Mommy, kenapa kamu menangis? Soyo belum sadar Soyo menangis. Soyo cepat hapus air mata. Hanya capek, sayang. Kemari. Dia naik ke tempat tidur dan merangkul Soyo. Apakah ayah akan ambil Soyo dari Mommy? Tidak, Soyo bohong. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi Soyo tidak percaya koto-koto Soyo sendiri lagi. Sidang berlanjut seminggu penuh lagi, dan setiap hari terasa seperti siksaan. Soyo naik ke standar saksi untuk bela diri, tapi Vino Pramono menyerang Soyo seperti binatang buas. Dia tanya pertanyaan dirancang buat Soyo terlihat bersalah apapun jawaban Soyo. Bu Sari, bukankah benar Ondo sering tinggalkan anak sendirian saat kerjakan usaha catering rumahan? Tidak, itu tidak benar. Soyo kerja dari rumah khusus agar bisa bersama Hano. Tapi Ondo terganggu, kan? Fokus pada bisnis kecil Ando daripada kebutuhan anak. Soyo seimbangkan keduanya. Hano selalu nomor 1. Namun menurut catatan sekolah, Hano lewat beberapa konferensi orang tua guru yang Ando gagal hadiri. Wajah Soyo memanas. Itu konferensi yang seharusnya dihadiri Andi. Kami bagi tugas. Vino senyum seperti menangkap Soyo berbohong. Jadi Ondo akui tidak hadiri semua konferensi. Ondo izinkan suami tangani tanggung jawab pengasuhan yang seharusnya Ondo urus. Semua yang Soyo katakan dipelintir. Setiap penjelasan jadi bukti lebih melawan Soyo. Saat turun dari standar saksi, Soyo merasa benar-benar kalah. Budi panggil saksi karakter. Tetangga Soyo, Bu Jen, bersaksi bahwa Soyo ibu hebat. Teman Soyo Patricia bicara betapa Soyo devosi pada Hano, tapi Vino tolak semua sebagai teman bias yang tidak lihat sisi asli Soyo. Sementara Andi duduk terlihat seperti ayah sempurna yang peduli. Dia bersaksi tentang kekhawatirannya untuk kesejahteraan Hano. Dia bicara tentang pulang ke rumah berantakan dan Soyo stres. Dia gambarkan pertengkaran yang Soyo ingat sangat berbeda. Soyo coba bantu dia, koto Andi dengan suara penuh kepura-puraan peduli. Soyo sarankan dia dapat terapi untuk kecemasannya. Soyo tawarkan ambil alih lebih banyak tanggung jawab rumah tangga. Tapi dia tolak bantuan.
Dia ngotot dia baik-baik saja, padahal jelas tidak. Saya ingin berdiri dan teriak dia bohong, tapi saya hanya duduk melihat hidup saya hancur potong demi potong. Hari terburuk datang di minggu kedua. Vino panggil Andi kembali ke standar dan sajikan buku catatan tebal penuh tulisan tangan Andi. Bapak Pratomo, bisa jelaskan opo ini? Ini buku catatan yang saya buat selama 14 bulan terakhir, kata Andi. Saya mulai dokumentasikan insiden mengkhawatirkan dengan istri karena khawatir keselamatan anak kami. Vino bocor entry-entry keras, tanggal dan deskripsi pertengkaran. Waktu saya katanya lupa jemput Hano dari sekolah. Hari-hari saya katanya tidur seharian karena depresi. Momen saya katanya hilang kendali atas hal kecil. Beberapa insiden punya sebutir kebenaran tapi dipelintir di luar pengenalan. Yo, saya pernah telat jemput Hano karena mobil mogok. Yo, saya pernah tidur sehari Sabtu karena flu. Yo, saya pernah kesal karena mengurus anak dan usaha catering itu berat. Tapi buku catatan Andi buat semuanya terdengar jahat. Buat saya terdengar tidak stabil dan mengabaikan. Dan bagian terburuk, itu terlihat sangat resmi, sangat teliti didokumentasikan. Hakim terus tulis catatan saat Vino bocor dari situ. Budi coba tantang buku catatan saat Cros Ejamine. Bapak Pratomo, bukankah kebetulan sekali Ondo simpan catatan detail selama lebih setahun sebelum ajukan cerai? Saya simpan catatan karena khawatir, kata Andi tenang. Saya harap keadaan membaik, tapi tidak. Akhirnya saya sadar butuh dokumentasi untuk lindungi anak. Dia terdengar sangat masuk akal, sangat peduli. Saya hampir percaya sendiri. Malam itu, saya punya kunjungan diawasi dengan Hano. Pengadilan perintahkan kunjungan ini selama sidang berlangsung. Seorang wanita bernama Bu Rodriguez duduk di bangku taman mengawasi kami seperti, saya mungkin sakiti anak sendiri kapan saja. Hano dan saya duduk di ayunan bersama. Dia sangat pendiam. Sayang, odo opo, tanya saya. Anak-anak di sekolah bicara, katanya pelan. Mereka bilang orang tua mereka dengar tentang sidang. Mereka bilang kamu ibu buruk. Hati saya hancur semakin kecil. Hano, lihat Mommy. Mommy bukan ibu buruk. Ayahmu bingung sekarang, tapi tidak ada yang dia katakan benar. Saya tahu, Mommy, katanya. Saya tahu kamu ibu baik. Saya lihat hal-hal. Ada sesuatu tentang cara dia bilang itu buat saya berhenti. Apa maksudmu lihat hal-hal? Hano lihat ke Bu Rodriguez, lalu balik ke saya. Boleh saya cerita rahasia? Tentu, sayang. Kamu boleh cerita apa saja. Dia keluarkan tablet lama dari tas sekolah. Layar retak dan setengah waktu tidak nyala. Saya rencana ganti untuk ulang tahunnya. Ini masih bisa sedikit, bisik Hano. Kameranya masih kerja. Saya sudah rekam hal-hal. Rekam opo? Ayah. Saat dia datang ke rumah lama, dia tidak tahu saya odo kadang-kadang. Denyut nadi saya cepat. Hano, opo yang kamu rekam? Dia terlihat takut. Ayah dengan seorang wanita. Mereka cium dan bicara tentang kamu. Mereka bilang hal jahat. Mereka bicara tentang sidang dan kebohongan. Tangan saya mulai gemetar. Hano, ini sangat penting. Apakah kamu masih punya video itu? Dia angguk. Disimpan di sini. Saya punya 3 video. Tapi Mommy, saya takut. Bagaimana kalau ayah tahu saya rekam dia? Saya tarik dia dekat dan peluk erat. Dia tidak akan tahu. Kamu sangat pintar dan berani. Bisakah kamu jaga tablet itu aman? Jangan cerita ke orang lain. Oke. Oke, Mommy. Bu Rodriguez panggil waktu kunjungan habis.
Saya cium Hano selamat tinggal dan lihat dia jalan ke mobil Andi. Dia tunggu di seberang parkir. Kalau saja dia tahu opo yang anaknya rekam. Saya langsung ke kantor Budi, jantung berdegup. Dia sudah mau pulang, tapi saat lihat wajah saya, dia undang saya masuk lagi. Hano punya video, koto saya terengah. Video Andi dengan wanita lain. Video mereka bicara tentang sidang. Moto Budi melebar. Serius. Kapan dia rekam? Saya tidak tahu pasti. Baru-baru ini, saya rasa dia bilang mereka bicara tentang kebohongan dan sidang. Budi, ini bisa jadi bukti. Dia duduk berat di kursi. Ini bisa ubah segalanya, tapi kita harus hati-hati. Video direkam anak tanpa izin. Bisa ada masalah hukum soal kelayakan. Setidaknya kita bisa lihat isinya. Lihat opo di sono. Tentu. Bawa tablet ke pengadilan besok. Jangan suruh Hano rekam lagi. Cukup bawa yang sudah ada. Saya tinggalkan kantornya merasa harapan untuk pertama kali dalam berminggu-minggu. Mungkin Hano tangkap sesuatu yang ungkap kebohongan Andi. Mungkin kita punya kesempatan. Tapi pagi berikutnya, semuanya hancur sebelum saya bahkan sebut video. Hakim Siti Rahayu umumkan dia siap putuskan. Sidang sudah cukup lama. Dia sudah dengar cukup kesaksian. Dia akan putuskan hari ini. Budi coba keberatan, coba bilang kami punya bukti baru, tapi hakim diamkan dia. Pak Santoso. Saya sudah sangat sabar dengan kasus ini. Kedua pihak sudah sajikan argumen secara luas. Saya siap putuskan. Perut saya jatuh. Kami kehabisan waktu. Hakim Rahayu tinjau catatannya sekali lagi. Lalu dia mulai bicara dan setiap koto adalah mimpi buruk. Berdasarkan bukti substansial yang disajikan, termasuk kesaksian psikologi ahli, ketidakpertanggungjawaban keuangan terdokumentasi, dan catatan detail Bapak Pratama tentang perilaku mengkhawatirkan, pengadilan ini ragu serius tentang kemampuan Ibu Sari saat ini menyediakan perawatan utama stabil untuk anak di bawah umur. Tidak. Pengadilan mengakui Ibu Sari mencintai putrinya. Namun, cinta saja tidak cukup saat orang tua tunjukkan tanda ketidakstabilan emosional dan penilaian buruk yang bisa berdampak negatif pada perkembangan anak. Saya tidak bisa bernapas. Ruangan mulai berputar. Oleh karena itu, pengadilan ini siap berikan hak asuh penuh kepada Bapak Andi Pratama dengan hak kunjungan terbatas diawasi untuk Ibu Sari sambil menunggu penyelesaian terapi dan kelas parenting yang diperintahkan pengadilan. Selain itu, mengenai pembagian aset pernikahan. Tunggu, berhenti. Tolong berhenti. Semua kepala di ruang sidang berpaling ke pintu. Pintu meledak terbuka dengan bunyi keras. Hano lari menyusuri lorong, tablet dipegang kedua tangan, wajahnya merah dan penuh tekad. Tolong, Yang Mulia, teriak Hano. Anda harus lihat ini. Mereka bohong. Ayah dan dokter wanita bohong tentang Momi saya. Petugas pengadilan bergerak tangkap dia, tapi Hakim Rahayu angkat tangan. Seluruh ruang sidang hening. Hakim tatap Hano dengan campuran kaget dan rasa ingin tahu. Anak muda, kamu tidak boleh di ruang sidang ini, kata Hakim Rahayu tegas. Saya tahu, tapi saya punya bukti. Hano angkat tabletnya. Saya rekam mereka. Saya rekam ayah dan Drekarino. Mereka bohong tentang segalanya. Tolong, Anda harus tonton sebelum ambil saya dari Momi. Wajah Andi sepenuhnya memutih. Drekarino, yang duduk di belakang ruangan, berdiri cepat dan mulai bergerak ke pintu keluar. Petugas, jangan biarkan wanita itu pergi, perintah Hakim Rahayu. Lalu dia lihat Hano. Mendekat ke bangku, anak. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Hano berjalan ke Hakim dengan kaki gemetar.
Saya ingin lari ke dia peluk, tapi Budi pegang lengan saya dan tahan saya di kursi. Andi terlihat seperti mau muntah. Vino Pramono mulai bisik mendesak ke dia, tapi Andi hanya tatap Hano dengan panik murni di mata. Drekarino coba campur dengan kerumunan dekat pintu, tapi petugas blokir jalannya. Dia berdiri beku, wajah pucat dan berkeringat. Hakim Rahayu condong dari bangkunya. Anak muda, siapa namamu? Hano Pratomo, Yang Mulia. Saya anak mereka. Suara Hano gemetar, tapi dia tidak menangis. Dia sangat berani. Dan opo yang ada di tablet itu, Hano? Video ayah saya dan Drekarino. Mereka tidak tahu saya rekam. Tablet saya kelihatan rusak, tapi kameranya masih kerja. Mereka di rumah Lomo kami bicara tentang sidang dan tentang bohong tentang momi saya. Vino Pramono lompat berdiri. Yang Mulia, ini sangat tidak pantas. Anak tidak bisa ganggu proses pengadilan dengan bukti tidak layak. Video-video ini direkam tanpa izin, mungkin ilegal. Saya minta seluruh gangguan ini dihapus dari catatan. Budi berdiri cepat. Yang Mulia, jika anak ini punya bukti penipuan dan sumpah palsu dilakukan di ruang sidang ini, pengadilan punya kewajiban tinjau. Integritas proses ini dipertaruhkan. Hakim Rahayu lihat antara pengacara, lalu Hano, lalu Andi dan Drekarino. Saya lihat pikirannya bekerja. Dia hakim puluhan tahun. Dia tahu sesuatu penting sedang terjadi. Saya akan izinkan, katanya akhirnya. Petugas, tolong hubungkan tablet itu ke layar pengadilan. Saya ingin semua lihat opo isinya. Vino Pramono meledak. Yang Mulia, saya harus keberatan sekuat mungkin. Ini pelanggaran hak klien saya. Video-video ini, jika ada, diperoleh melalui Pak Pramono, duduk. Hakim Rahayu Koto Tajam. Jika klien Anda dan saksinya tidak punya yang disembunyikan, tidak ada masalah. Jika mereka punya yang disembunyikan, yah, saya ingin tahu sekarang. Petugas ambil tablet Hano dan kerja hubungkan ke layar besar depan ruang sidang. Butuh beberapa menit karena tablet lama dan rusak. Menit-menit itu terasa seperti jam. Saya terus tatap Andi. Dia terlihat ingin lari. Drekarino sudah menangis pelan. Akhirnya layar berkedip hidup. Petugas temukan file video. Ada 3, seperti Hano bilang. Dia klik yang pertama. Video goyah dan sudut aneh, seperti tablet ditopang di suatu tempat dan sebagian tersembunyi, tapi gambar cukup jelas. Itu tunjuk ruang tamu rumah Lomo kami, yang Andi dan saya bagi bertahun-tahun. Cap waktu di sudut bilang dari 6 minggu lalu. Andi masuk frame. Lalu Drekarino ikut. Mereka tertawa tentang sesuatu. Mereka duduk di sofa bersama, sangat dekat. Terlalu dekat. Lalu Andi condong dan cium dia. Bukan ciuman ramah. Ciuman panjang penuh gairah antara orang yang sudah lakukan ini berkali-kali sebelumnya. Saya dengar tarikan napas di ruang sidang. Napas saya sendiri berhenti. Melihatnya berbeda dari tahu sojo. Melihat suami saya cium wanita lain di sofa kami buat sesuatu di dalam saya hancur lagi. Saat mereka berhenti cium, Drekarino condong ke Andi. Saya tidak percaya kita sudah sembunyi hampir setahun sekarang. Istri kamu masih tidak curiga opo-opo. Andi tertawa. Rino terlalu percaya, terlalu naif. Dia percaya setiap alasan saya tentang lembur. Dia tidak pernah tanya satu hal pun. Kapan kamu rasa mulai tidak cinta dia? Tanya Drekarino. Saya tidak tahu apakah saya pernah benar-benar cinta dia, kata Andi santai. Seperti seluruh pernikahan kami tidak berarti opo-opo. Saya nikah dia karena kelihatan hal benar dilakukan. Tapi saya menderita bertahun-tahun.
Setidaknya sekarang saya bisa kabur dan ambil semua. Ruang sidang benar-benar hening kecuali video. Semua tatap kaget. Drekarino telusuri jari di lengan Andi. Jadi rencana pasti berhasil. Laporan evaluasi palsu yang saya tulis sempurna. Hakim percaya setiap kata kamu bilang. Itu keindahan saksi ahli. Tidak ada yang tanya. Saya gugup saat bersaksi, Drekarino akui. Seluruh laporan itu benar-benar dibuat-buat. Saya tidak pernah evaluasi Rino sama sekali. Saya bahkan tidak pernah bicara dengannya. Jika ada yang cek catatan saya, mereka tidak akan. Andi potong percaya diri. Hakim tidak punya waktu verifikasi setiap detail. Kamu terdengar profesional. Kamu punya kredensial. Itu saja yang penting. Drekarino senyum dan cium dia lagi. Pesan teks palsu yang kamu buat jenius. Bagaimana kamu lakukan? Software sederhana saya temukan online, cuma 200.000. Saya buat percakapan palsu dari nomor ponsel Rino. Buat kelihatan dia rencana sembunyikan uang dan selingkuh. Urusan teks lebih mudah dari yang orang pikir. Dan buku catatan yang kamu buat, yang kamu dokumentasikan semua masalahnya. Andi keluarkan buku catatan dan goyang. 14 bulan tulisan kreatif. Saya buat setengah insiden ini. Setengah lagi hal nyoto tapi dipelintir buat dia kelihatan buruk. Seperti waktu dia telat jemput Hano karena mobil mogok. Di buku catatan saya, itu karena dia lupa Hano sepenuhnya. Pengasuhan mengabaikan. Mereka berdua tertawa. Benar-benar tertawa tentang hancurkan saya. Vino bilang buku catatan adalah bukti terkuat kami, lanjut Andi. Buat semuanya kelihatan terdokumentasi dan resmi. Hakim terus rujuk itu. Begitu kamu dapat hak asuh penuh dan semua aset pernikahan, apa yang terjadi dengan Hano? Tanya Drekarino. Maksudku, kamu tidak benar-benar ingin jadi ayah penuh waktu, kan? Andi angkat bahu. Kita kirim dia ke asrama atau biar ibu saya ambil sebagian besar waktu. Pertarungan hak asuh bukan benar-benar tentang ingin Hano. Ini tentang pastikan Rino dapat opo-opo. Tidak anak, tidak uang, tidak rumah, tidak mobil. Jika saya biar Rino dapat hak asuh, saya harus bayar tunjangan anak. Begini, dia yang harus bayar saya. Dia akan hancur sepenuhnya. Hano tidak akan sedih. Anak-anak tangguh. Dia akan adaptasi. Dan jujur, saya tidak pernah benar-benar ingin jadi ayah. Itu mimpi Rino, bukan mimpi saya. Saya hanya ikut saja. Drekarino merangkul lebih dekat. Kamu tahu apa yang saya cinta tentang kamu? Kamu kejam. Kamu lihat yang kamu mau dan ambil apapun yang terluka. Itu cara sukses dalam hidup. Andi bilang Rino buang seluruh hidup devosi podo saya dan Hano. Dia serahkan segalanya untuk kami, yang buat dia korban sempurna. Dia tidak punya karier, tidak uang sendiri, tidak kemandirian nyoto. Saat saya selesai dengan dia akan punya absolut tidak odo. Dia mungkin akhirnya tinggal dengan ibu tuanya di apartemen kecil, hancur dan sendirian. Dan kita akan bersama, kata Drekarino, cium dia lagi. Bebas dan koyo dan bahagia. Tepat. Cerai ini tiket saya ke kebebasan. Kebebasan dari tanggung jawab, dari keluarga yang saya tidak pernah benar-benar mau, dari istri yang bosankan saya, dan saya dapat semua uang sambil lakukan itu. Video berakhir. Tidak ada yang di ruang sidang bergerak. Tidak ada yang bicara. Heningnya memeakan. Saya duduk dengan air mata mengalir di wajah, tapi itu bukan air mata sedih lagi. Itu air mata amarah dan lega. Semua baru saja lihat kebenaran. Setiap orang saksikan Andi dan Drekarino mengaku segalanya.
Wajah Hakim Rahayu berubah merah tua. Tangan dia pegang palu begitu keras buku jarinya memutih. Saya belum pernah lihat orang begitu marah. Petugas, kata Hakim, suaranya gemetar amarah. Tangkap Bapak Andi Pratomo dan Drekarino Lestari segera. Mereka tidak boleh tinggalkan gedung ini. Panggil polisi. Saya ingin mereka berdua dalam tahanan sekarang. Andi lompat dari kursi dan coba lari ke pintu keluar, tapi petugas lebih cepat. Dia pegang lengan Andi dan paksa dia duduk lagi. Jangan buat lebih buruk, Pak. Drekarino ambruk di kursi, menangis. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Dia yakinkan saya. Dia bilang akan baik-baik saja. Dia bilang, saya tidak mau dengar. Hakim Rahayu potong. Kamu lakukan sumpah palsu di ruang sidang saya. Kamu bohong di bawah sumpah. Kamu bantu atur penipuan untuk hancurkan wanita tak bersalah dan pisahkan ibu dari anaknya. Maaf bahkan tidak mulai tutupi apa yang kamu lakukan. Vino Pramono terlihat seperti mau pingsan. Yang mulia, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya diberitahu bukti sah. Saya tidak akan pernah, kami akan selidiki keterlibatan Ondo, Pak Pramono. Jika saya temukan Ondo tahu apapun tentang konspirasi ini, Anda akan hadapi konsekuensi juga. Untuk sekarang, duduk dan diam. Hakim Rahayu berpaling ke Hano dan ekspresinya melembut. Anak muda, kamu salah satu anak paling berani yang pernah saya lihat. Apa yang kamu lakukan hari ini butuh keberanian luar biasa. Kamu mungkin baru saja selamatkan hidup ibumu. Kemari. Hano berjalan lebih dekat ke bangku. Hakim condong dan sentuh tangannya lembut. Bagaimana kamu tahu rekam mereka? Tanya Hakim lembut. Suara Hano kecil tapi jelas. Saya dengar ayah di telepon kadang bilang hal jahat tentang Momi. Saya tidak paham semua kata, tapi saya tahu dia jahat, jadi saya mulai sembunyi saat dia datang ke rumah. Tablet saya kelihatan rusak, tapi kamera masih kerja jika tahu cara pakai benar. Saya rekam mereka 3 kali. Video ini yang terbaik. Kamu simpan rahasia ini berapa lama? 2 bulan. Saya ingin cerita Momi, tapi takut ayah tahu. Saya tunggu waktu yang tepat. Hakim Rahayu anggu pelan. Kamu lakukan hal yang benar. Kamu harus bangga pada diri sendiri. Hano tiba-tiba lepas dan lari ke Soyo. Soyo berdiri dan tangkap dia dalam pelukan, pegang begitu erat. Dia mulai menangis akhirnya, keluarkan semua ketakutan dan stres yang dia bawa. Soyo minta maaf, Momi, isaknya di bahu Soyo. Soyo seharusnya cerita lebih cepat. Tidak, sayang. Tidak, kamu sempurna. Kamu selamatkan kami. Kamu selamatkan kami berdua. Ruang sidang perlahan kembali tertib, meski tidak ada yang akan somo lagi setelah yang semua saksikan. Polisi datang dalam menit dan pasang borgol di Andi dan Drekarino. Andi tidak mau lihat Soyo. Dia tatap lantai, wajah merah malu dan marah. Drekarino terus menangis, maskara lari di pipi hitam. Hakim Rahayu tunggu sampai mereka aman sebelum bicara lagi. Suaranya dingin es. Dalam 30 tahun di bangku ini, saya belum pernah lihat konspirasi begitu terhitung, kejam. Bapak Pratomo, kamu tidak hanya bohong ke pengadilan ini. Kamu ciptakan skema rumit hancurkan reputasi istri, curi ibu anak, dan lakukan banyak kejahatan dalam proses. Dan Drekarino, kamu langgar setiap standar etika profesi. Kamu kianati kepercayaan pengadilan ini podo saksi ahli. Dia berpaling ke Soyo dan ekspresinya berubah sepenuhnya. Bu Sari, saya berhutang maaf podo Ando. Pengadilan ini ditipu bukti palsu dan kesaksian sumpah palsu. Saya hampir buat keputusan yang akan sebabkan kerusakan tak bisa diperbaiki podo Ando dan Putri berdasarkan kebohongan.
Saya tidak bisa bicara. Saya hanya angguk, masih pegang hono erat. Gugatan cerai dan hak asuh yang diajukan Bapak Pratomo dengan ini dibatalkan dengan prasangka. Bu Sari, Anda pertahankan hak asuh penuh putri. Selain itu, saya keluarkan perintah darurat bekukan semua aset Bapak Pratomo dan beri Anda akses segera ke semua dana pernikahan. Kami urus pembagian aset sebenarnya nanti, tapi Anda tidak boleh menderita secara finansial saat kasus pidana ini lanjut. Budi berdiri, kelihatan lebih bahagia dari yang pernah saya lihat. Terima kasih, Yang Mulia. Klien saya hidup dalam kemiskinan sementara Bapak Pratomo curi tabungan mereka. Ini keputusan benar. Selain itu, lanjut Hakim Rahayu, saya rujuk Bapak Pratomo dan Derkarino ke Kejaksaan untuk penuntutan pidana. Tuduhan harus termasuk penipuan, sumpah palsu, konspirasi, pencurian, dan apapun yang jaksa anggap pantas. Saya juga rujuk Derkarino ke Dewan Lisensi Negara. Dia tidak boleh praktik psikologi lagi. Derkarino meraung saat itu, tapi tidak ada yang peduli. Dia sudah buat pilihan. Petugas bawa Andi dan Derkarino keluar ruang sidang. Saat Andi lewat meja saya, dia akhirnya lihat saya. Dinginnya hilang. Sekarang dia hanya kelihatan menyedihkan dan takut. Bagus. Dia seharusnya takut. Setelah mereka pergi, Hakim Rahayu panggil Hano kembali ke bangku. Anak muda, saya ingin pastikan kamu paham sesuatu. Apa yang ayahmu lakukan salah? Sangat salah. Tapi itu bukan salahmu. Kamu tidak lakukan apapun salah dengan rekam video itu. Kamu lindungi ibumu. Kamu bilang kebenaran. Itu hal baik. Jangan pernah merasa bersalah tentang ini. Saya tidak merasa bersalah, kata Hano pelan. Saya merasa sedih ayah saya orang jahat, tapi saya senang mami saya aman. Itu cara berpikir sangat dewasa. Kamu anak luar biasa. Sidang selesai tak lama setelah itu. Budi kumpul kertasnya, senyum lebar. Kita menang. Melawan segala rintangan, kita benar-benar menang. Saya masih tidak percaya sepenuhnya. Baru sejam lalu saya hampir kehilangan segalanya. Sekarang Andi diborgol dan saya punya putri dan hidup kembali. Kami jalan keluar gedung pengadilan ke sinar matahari siang cerah. Wartawan sudah kumpul, dengar tentang adegan dramatis ruang sidang. Mereka teriak pertanyaan, tapi Budi usir mereka. Klien saya tidak punya pernyataan saat ini. Kami hanya bersyukur keadilan ditegakkan. Kami masuk mobil Budi dan dia antar kami kembali ke apartemen kecil saya. Di perjalanan, dia jelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Persidangan pidana akan butuh bulan. Andi dan Derkarino kemungkinan besar masuk penjara. Ando akhirnya dapat restitusi uang yang dia curi, plus ganti rugi. Ini proses panjang, tapi bagian sulit sudah selesai. Bagaimana dengan Vino Pramono? Tanya saya. Apakah dia tahu? Sulit bilang. Bar akan selidiki. Bahkan jika dia tidak tahu penipuan, dia seharusnya verifikasi bukti lebih baik. Dia akan hadapi konsekuensi bagaimanapun. Di rumah, Hano dan saya ambruk di sofa bersama. Kami berdua lelah. Adrenalin hilang dan realita mulai masuk. Kami benar-benar selamat. Kami benar-benar menang. Mommy, kata Hano pelan. Apakah kamu marah karena saya tidak cerita video lebih cepat? Tidak, sayang. Sedikit pun tidak. Kamu takut. Itu masuk akal. Dan kamu tahu persis kapan pakai. Waktu kamu sempurna. Saya hampir tidak datang ke pengadilan hari ini. Saya terlalu takut. Tapi lalu saya dengar nenek di telepon bicara bagaimana kamu mungkin kehilangan hak asuh dan saya tahu harus lakukan sesuatu. Ibuku, saya perlu telepon dia dan cerita apa yang terjadi.
Dia sangat khawatir. Beberapa hari berikutnya, cerita meledak di berita lokal. Anak selamatkan ibu dengan rekaman rahasia, jadi headline di mono-mono. Wartawan ingin wawancara kami, tapi saya tolak kebanyakan. Kami butuh privasi untuk sembuh. Kejaksaan gerak cepat. Andi dan Dekarino didakwa banyak kejahatan. Jaminan mereka tinggi. Keluarga Andi bayar jaminan setelah seminggu, tapi Dekarino tetap di penjara. Tidak ada yang mau bantu dia. Budi kerja dengan ban kembalikan akses saya ke akun. Saya temukan Andi sembunyikan lebih uang dari yang saya pikir, lebih 800 juta total. Dia rencanaan ini lomo. Saya bayar budi honor, bayar kembali ibu, dan akhirnya punya uang untuk belanja dan tagihan lagi. Lega itu luar biasa. Berbulan-bulan saya tenggelam finansial. Sekarang saya bisa bernapas. Sekolah hano telepon cek keadaannya. Cerita sudah menyebar di antara orang tua dan anak. Kepala sekolah ingin pastikan Hano merasa didukung. Saya hargai itu. Beberapa orang tua lain yang percaya rumor, saya ibu buruk telepon minta maaf. Saya terima permintaan maaf mereka, tapi tidak lupa betapa cepat mereka berbalik melawan saya. Persidangan pidana terjadi beberapa bulan berikutnya. Saya hadiri setiap hari duduk di galeri dengan Budi di samping. Saya ingin lihat Andi hadapi konsekuensi apa yang dia lakukan. Penuntutan bangun kasus kuat. Mereka sajikan bukti video tentu saja, tapi juga bawa ahli yang bersaksi tentang pesan teks palsu dan tunjuk bagaimana Andi sistematis kuras rekening bank kami. Mereka panggil saksi yang bilang Andi pamer rencananya ke teman. Satu saksi, rekan kerja Andi, bersaksi Andi tertawa jelaskan bagaimana dia main sistem hancurkan saya. Saksi lain, bartender, ingat Andi mabuk dan bicara betapa bodoh saya percaya dia. Pengacara Andi coba argumen video diambil tanpa izin dan tidak boleh diizinkan. Tapi hakim putuskan anak rekam percakapan di rumah sendiri tidak ilegal. Pengacara lalu coba klaim Andi alami semacam gangguan mental dan tidak berpikir jernih, tapi video tunjuk dia tenang dan logis saat rencana skemanya. Argumen itu gagal. Persidangan Dekarino bahkan lebih buruk untuk dia. Penuntutan tunjuk bagaimana dia tulis evaluasi psikologi palsu tanpa pernah temui saya. Mereka bawa pasien lain yang bersaksi dia kelihatan terganggu dan tidak profesional. Dewan Psikologi Negara bersaksi dia langgar setiap aturan etika dalam buku mereka. Dekarino menangis sepanjang persidangannya, klaim dia hanya bantu Andi karena cinta dia dan Andi yakinkan saya benar-benar ibu buruk. Tapi video tunjuk dia tertawa tentang konspirasi. Tidak ada yang percaya air matanya. Kedua persidangan berakhir dengan vonis bersalah. Sidang vonis datang selanjutnya. Hakim Rahayu hadir secara pribadi di sidang vonis Andi. Dia beri pidato keras tentang bagaimana dia kianati keluarganya sendiri dan coba hancurkan hidup wanita tak bersalah hanya hindari tanggung jawab. Andi divonis 6 tahun penjara karena penipuan, sumpah palsu, konspirasi, dan pencurian. Dia juga diperintahkan bayar kembali setiap sen yang dia curi, plus 200 juta ganti rugi untuk penderitaan emosional. Wajah Andi hancur saat dengar vonis. Dia akhirnya paham beban penuh apa yang dia lakukan. Dia lihat saya sekali terakhir sebelum dibawa pergi. Saya tidak merasa opo-opo lihat dia pergi. Pria yang saya cinta tidak pernah benar-benar odo. Dekarino dapat 5 tahun penjara. Lisensi psikologinya dicabut permanen. Dia juga diperintahkan bayar saya 100 juta ganti rugi. Setelah kedua vonis, saya berdiri di luar gedung pengadilan dengan Hano dan Budi. Wartawan tanya bagaimana perasaan saya. Saya merasa lega keadilan ditegakkan, kata saya jujur. Tapi yang paling, saya merasa bersyukur atas keberanian putri saya dan bersyukur dapat kesempatan bangun kembali hidup kami.
Hana remas tangan Soyo. Seorang wartawan tanya jika dia punya yang mau bilang. Soyo hanya ingin anak lain tahu bahwa jika orang dewasa lakukan hal buruk, boleh minta bantuan, kata Hana. Soyo benar-benar takut, tapi Soyo tahu Mommy Soyo butuh seseorang bilang kebenaran. Orang bertepuk tangan, beberapa menangis. Cerita kami sentuh banyak orang. Hidup perlahan kembali normal selama tahun berikutnya. Soyo pakai uang restitusi investasi usaha catering Soyo. Soyo sewa dapur komersial dan sewa 2 asisten. Pesanan banjir dari orang yang ingin dukung Soyo. Akhirnya Soyo buka restoran kecil. Soyo namai dapur Hana setelah putri berani yang selamatkan hidup Soyo. Pembukaan besar penuh teman, pendukung, dan orang yang ikuti cerita kami. Hana berkembang. Dia gabung klub seni di sekolah dan buat teman baru. Dia kelihatan lebih bahagia dan percaya diri. Trauma dari semua yang kami lewati memudar. Kami pindah ke rumah sederhana dengan halaman belakang tempat Hana bisa main. Soyo dekorasi persis seperti Soyo mau dengan warna cerah dan foto hanya kami berdua. Itu ruang kami, awal baru kami. Andi tetap di penjara. Dia coba tulis surat ke Hana, tapi dia buang setelah baca 1. Dia belum siap maafkan dia. Mungkin tidak pernah. Itu pilihannya. Keluarga Drekarino tinggalkan dia setelah sidang. Dia kehilangan segalanya. Soyo tidak punya simpati. Dia sudah buat pilihan. Suatu malam, sekitar setahun setelah sidang, Hana dan Soyo duduk di sofa nonton film bersama. Dia lihat Soyo dengan mata serius itu. Mommy, apakah kamu bahagia sekarang? Soyo pikir hati-hati. Yo, sayang. Soyo benar-benar bahagia. Kita lewati sesuatu mengerikan, tapi kita selamat. Kita lebih kuat sekarang, dan kita punya satu sama lain. Kita tim bagus, kata Hana. Tim terbaik, Soyo setuju, peluk dia erat. Malam itu, saat Soyo selimuti Hana ke tempat tidur, dia pegang tablet Lomo rusak di meja samping. Kami simpan sebagai pengingat keberaniannya. Mommy, Soyo senang semuanya baik-baik saja. Soyo juga, sayang. Soyo juga. Soyo matikan lampu dan berdiri di ambang pintu, lihat putri Soyo tidur damai. Kami datang jauh dari hari mengerikan saat Andi beri Soyo surat cerai. Kami selamat dari pengkhianatan, kebohongan, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi kami tidak kalah. Kami menang. Besok akan bawa tantangan baru. Tapi malam ini kami berdua aman, dicintai, dan akhirnya damai. Dan itu cukup.